Beb Ipe, apa kabar? Kabar baik, virtual hug. Lovely people, lovely friends, welcome back to my channel. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah klik video ini. Kembali lagi di channel Noe Amelia di Birmingham. Apa kabar kalian semua? Sampurasun. Guys, jadi channel ini akan buka salah satu segmen yaitu LDR-an, lika-liku drama pernikahan campuran. Jadi kita akan share dengan kalian mengenai lika-liku drama pernikahan campuran. Kan seru sekali karena saya akan mengundang salah satu teman saya, vlogger juga. Kalau kalian ngikutin channel ini pasti tidak asing lagi dengan vlogger kece satu ini. Namanya Mbak Ipe. Saya juga sudah beberapa kali berkolaborasi dengan beliau dan sudah ketemu juga. Nah, hari ini spesial sekali di segmen ini kita akan ngobrol-ngobrol cantik seputaran pernikahan campuran. So, buat kalian yang penasaran apa yang akan kita obrolin, stay tune terus. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe di channel ini. Terima kasih. So guys, mari kita kenalan langsung aja dengan Mbak Ipe. Mbak Ipe-nya sudah ada di sini. Hai Beb Ipe, apa kabar? Kabar baik. Ya, kita udah lama banget ya nggak ketemu ya. Kita udah Terakhir sejak 2019 ya? Iya, dulu kan sempat itu yang waktu kita ngebahas bareng, aduh pengen banget ketemu, tapi kan udah ini dan itu. Iya. Oh, sebelumnya rewind lagi, tolong dong dikenalin lagi. Mungkin ada yang ada yang baru yang belum kenal, silahkan diperkenalkan. Oke, hai teman-teman semuanya. Halo teman-teman followersnya, mungkin subscribersnya dari kamu ya Beb ya. Dan aku juga perkenalkan, namaku Ipe dan channelku The McDermott in UK. Jangan lupa di-subscribe ya, awas kalian. Di link di description. Jangan khawatir, nanti juga ada di description box ya channelnya, jadi kalian jangan khawatir. Teman-teman semua udah pasti pada tahu lah dengan kita itu berdua itu sama-sama vlogger dan sama-sama yang menikah dengan warga negara asing. Karena banyak sekali permintaan sharing ini dan sering itu banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya hampir sama pertanyaannya. Cuman kan kalau saya jawab sendiri kayaknya subjektif banget. Nah sekarang kita join di sini dari sisi Mbak Ipe sendiri kayak gimana gitu. Oke, kita langsung aja ya biar menghemat waktu betul-betul. Sebelum ke sana kemari aku pengen tahu dulu, sebetulnya kita pernah ngobrol kan ya, cuman untuk rewind lagi mungkin ada teman-teman di sini yang belum tahu juga. Berapa lama sih Mbak Ipe semenjak perkenalan sampai sekarang relationship dengan suami itu udah berapa lama? Aku itu ketemu suami itu pada saat sama-sama kita kerja di Indonesia, di Makassar, di Sulawesi Selatan, pada tahun 2010. Aku masih ingat bulannya bulan Oktober. Wah, kok samaan sih? 2010 ya? Ketemu. 2010 ketemunya di Makassar. Kalau hubungannya sih sudah 10 tahun ya, hampir 10 tahun. Oktober tahun 2000 ini. Pasti banyak sekali luka-liku yang sudah dilalui ya, seru banget pastinya up and down. 10 tahun, wow. Dulu waktu kenalan ya aku sama suami sih sama-sama tuh Oktober. Cuman kan kita di media sosial tuh, kita baru jadi relationship temenan gitu. Friend kan ya kalau Facebook gitu. Zaman Facebook tuh dulu ya. Facebook kan dulu gitu. Nah seru. Udah langsung balik lagi ke topik. Bukan ke laptop, balik lagi ke topik. Oke, selama 10 tahun pasti udah ada lah up and down gitu ya. Yang namanya rumah tangga kita udah tahu lah pasti. Nggak ada yang namanya smooth-smooth, nggak ada happy-happy aja. Pasti ada naik turun gitu kan. Pernah cekcok nggak, Beb? Aduh jadi kepo nih. Cekcok kalau dalam hubungan itu bohong banget kalau nggak pernah. Kalau enggak gitu. Ya, nggak pernah. Cuman kadar. Ya kadarnya nih. Apa nih? Cekcok yang terbesarnya apa nih? Tergantung. Jadi kita tuh karena kita ngelewatin beberapa fase. Pertama itu kan fase pacaran dulu. Terus lama pacaran kita sih nggak jauh. Terus LDR-an sempat. Jadi zamannya pacaran LDR-an beda cekcoknya. Terus pas kita menikah 2012, terus kita pindah pertama kali itu ke Belgia. Di situ itu cekcoknya beda lagi karena nggak punya anak kan, masih berdua. Karena di saat itu suamiku tuh tugas mulu, dia tuh sering banget up in the air gitu loh. Jadi hidupnya itu kebanyakan traveling mulu gitu. Jadi cekcoknya beda gitu. Setelah punya anak beda lagi cekcoknya masalah anak. Habis itu kan ini pandemik ya. Cekcok pandemik ini lain lagi gitu karena lain lagi. Beda banget karena apa ya, agak sensitif juga kan pandemik ini kan. Betul. Gitu. Intensitas ketemunya juga sering banget gitu. Jadinya bener. itu yang
bikin lebih sering cekcok sih sebenarnya, hal-hal kecil aja dicecokin. Karena kalau aku bilang sih beda-beda fasenya itu ada sendiri-sendiri. Pastilah cekcok. Pastilah. Kalau cekcok yang kira-kira yang paling terbesar yang selama ini selama 10 tahun apa itu? Selama 10 tahun ini apa ya? Kayaknya yang dikira menurut Beb sendiri merasa wow itu yang paling oh iya itu karena banget. Mungkin ya karena ini ya dengan sebenarnya malah baru-baru ini gitu loh gara-gara pandemik ini terus kita nggak pulang kampung juga kan terus ibaratnya nggak ada waktu liburan juga biasanya kan terus terang kalau kami itu 3 bulan sekali itu pasti ada break liburan kemana gitu untuk suasana baru gitu untuk nge-refresh gitulah ibaratnya. Tapi kan ini hampir dari tahun Maret 2020 sampai sekarang kan ini udah tuh 2 tahun udah setahun lebih tuh di rumah aja terus juga kan meskipun adalah unlockdown-nya sebentar terus lockdown lagi tiba-tiba itu kayak yang lebih cepat emosian lebih cepat sensitif gitu mana pengen pulang nggak bisa pulang gitu loh pengen ketemu keluarga juga di Indonesia nggak bisa kayak gitu tuh jadinya trigger sedikit aja tuh jadi trigger gitu loh kan bulan yang lalu tuh yang paling ya udahlah aku mau pulang aja aku nggak mau di sini itu tuh sempat tuh yang pengen sampai yang udah mungkin ya itu sudah mungkin sudah diubun-ubun gitu loh jadi sedikit aja trigger dari suami itu udah langsung aku udah langsung dimasukin udah bener kan lockdown itu ketiga sama tuh udah 3 kali nih udah 3 kali kasus yang kedua sempat merasa depresi banget sempat di titik yang kan mau pisah bukan maksudnya kayak udah pengen balik gitu udahlah ngapain gitu di sini kayak living on the jet plane gitu loh udah langsung udah langsung gitu aja gitu balik lagi cobaan ini kan bukan hanya kita gitu bukan hanya aku aja sama ini kok semua orang kok ngalamin gitu tinggal bagaimana kita kayak gitu wow tipsnya dong Beb tipsnya gimana supaya atau pernikahan itu segala sesuatu masalah pasti ada cekcok juga banyak gimana supaya menstabilkan gitu supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan sampai mengambil keputusan yang sampai break sampai gimana tuh caranya kalau kita itu emang dari awal itu menghapuskan kata-kata aku pengen cerai itu tuh yang jangan sampai itu jadi marah-semarahnya kita tuh jangan sampai kata-kata itu yang keluar gitu. Aku dan suami itu berusaha untuk tidak itu kata-kata itu yang keluar. Jadi kalau kita ini biasanya kalau hal-hal kecil itu biasanya pokoknya kita punya batas maksimum 3 hari kalau mau berdiam diri. Kalau mau berdiam-diaman ya. Kalau mau berdiam diri gitu loh. Dan apalagi kan kayak aku tuh tipe orang yang kalau lagi marah mending didiamin dulu gitu karena kalau aku dipancing itu yang ada bisa meledak gitu loh jadi untung ya suamiku udah tahu karakter aku tuh sekeras apa kepala ini gitu loh jadi kalau aku lagi panas dia tuh akan mendiamkan aku aja dulu gitu. Diam gitu nanti sampai dia 1 hari gitu kalau udah dia mulai kamu udah bisa diajak ngobrol udah bisa diajak ngomong kadang-kadang kan kita nggak belum gitu kan kadang-kadang udah gengsi kita tuh gengsi udahlah udah ini padahal kita udah agak sedikit tapi kadang-kadang gengsi duluan gitu iya perempuan itu gengsi minta maaf gitu kan meskipun salah kan kalau aku pribadi seperti itu tuh meskipun at the end nanti aku minta maaf juga karena dia udah tahu ritme aku kalau marah seperti apa ya gitu didiamkan tapi untungnya sekarang kan ada anak ya jadi kayak anak itu tuh penengah gitu loh kayak aku tuh kayak Sebastian tuh kalau dia lihat mami sama dadinya nggak cakap-cakapan nih nggak tegur-teguran itu pasti mami kenapa sih kamu sama dadi gitu atau apa itu jadi akhirnya malah dia yang pemersatu kita ada anak benar jadi cuman itu ada batas maksimum itu 3 hari lah kalau mau berdiam itu sudah paling limit tuh tapi biasanya 1 hari 2 hari itu kita udah selesai marahan sebentar habis itu yang penting diomongin oke aku nggak suka kamu begini nanti setelah itu jangan gini loh masalah yang udah ada ini kita selesaikan nanti ada masalah lain menumpuk lain lagi jadi kalau next kasus itu lain lagi kasus yang kita akan bahas kalau kita seperti itu sih jadi penting banget ya untuk menyelesaikan satu masalah jadi terbuka gitu walaupun kita butuh waktu tenang dulu gitu ya sama berarti jangan dipaksakan untuk harus hari itu juga diselesaikan jangan kalau kamu butuh waktu untuk berpikir butuh waktu untuk menenangkan diri gitu ambil waktu kamu gitu ambil me time-nya kamu gitu jangan
dipaksakan, no kita harus selesaikan begini, itu malah nggak bagus. Malah nggak bagus ya. Oh keren Beb, keren banget. Apalagi lagi pandemi kayak gini Beb, nggak ada waktu ngopi-ngopi lunch bareng sama teman-teman kita yang girls time gitu loh. Itu jadi kayak itu udah iya, bener. jadi apa-apa ya secara virtual begini lumayan nih kalau beradaptasi. Ini lumayan kan berasa kayak kamu ada di samping aku. Kalau bener banget, kemarin juga mikir pengen collab gitu, pengen collab. Tapi kan kalau collab itu memang videonya kan masing-masing, walaupun kita samaan gitu. Tapi seru banget kalau kita ngobrol kayak gini kan, gitu. Jadi bisa heart to heart gitu kan, bisa face to face. Walaupun nggak bisa nyentuh. Virtual hug gitu, betul banget. Aduh seru banget ya. Terus Beb, banyak sekali yang baru-baru yang pengen banget sih sama bule sampai minta cariin bule dong. Hi, sweetheart. How are you? Yes, Auntie Ipe. Remember, she came here last time. Makan bakso with the meat. Makan bakso. Yes, Sebastian came here. Oh yeah. I am Sebastian, Mom. Sebastian went here. Okay, sorry Beb, iklan dulu. It's okay. Ya, buat ladies yang bener-bener pengen banget mencari bule atau pengen banget dapat pasangan bule harus gimana gitu. Yang paling penting sih be yourself gitu loh. Jadi jangan mengcopy karakter orang, jadi diri sendiri aja. Penting juga harus cari tahu latar belakang si calon suami kalian. Kayak gitu. Itu penting karena ingat kalau di Indonesia kan ada bibit bebet bobot itu sangat benar karena nggak semua orang bule itu seperti yang orang awam kita pikirkan gitu. Kalau bule itu lebih itu no, semua manusia sama. Jadi pintar-pintar juga kita untuk mencari pasangan kita sendiri yang pasti sebagai perempuan karena aku woman empower gitu. Jadi speak up. Jangan pernah takut gitu, cari kebahagiaan diri kalian sendiri gitu, jangan pernah no time for bullying atau apa gitu tuh, jangan pernah mau dibully juga meskipun sama siapapun gitu, meskipun itu orang luar, kalau dianggap gitu orang luar punya power atau apa, no, kita semua sama aja sih. Kan dapat poin lagi kan, penting lagi kalau dari aku pernah bikin gitu gimana caranya buat dapat bule, ada poin, tapi ini penting juga nih poin-poin yang belum pernah aku sampaikan ke teman-teman di sini gitu. Thank you banget Beb, thank you banget. Intinya balik lagi ya, yang namanya luka-liku pernikahan campuran itu berumah tangga ya, apalagi campuran pasti kan berbeda sekali ya, karena kan kita case-nya beda, karakternya beda, culture, beda budaya, betul banget gitu. Pasti kan istilahnya nggak bisa di-compare dengan yang lokal, yang nikah sama yang lokal gitu, walaupun kita di lokal juga kan ada lokal culture-nya kan, tapi tetap di-compare ke kita itu nggak ada gitu, nggak bisa disamain kayak gitu. Ya namanya juga setiap orang beda-beda, cuman kalau yang namanya pernikahan campuran yang tadi kan beda budaya, beda bahasa, beda kebiasaan gitu kan, beda juga banyak. Seperti apa, ditanggapannya seperti apa, Tuh. Pokoknya gitulah intinya. Tadi kan udah disamain ya Beb ya, makasih tipsnya tadi, ada poin penting tuh banget. Itu komunikasi paling penting, jangan didiamin. Bukan masalah gitu loh, masalah yang belum selesai, besok ada B, besoknya akhirnya nanti yang ada itu jadi triggernya kita sedikit aja udah langsung gitu. Jadi selesaikan satu-satu gitu, berusaha. Harus bisa terbuka juga, kita perempuan harus bisa mengungkapkan ya apa yang ada di pikiran dan di hati kita, jangan dipendam gitu, karena ngelihatnya sekarang ini wanita-wanita sekarang itu lebih independen, lebih powerful ya ketimbang mungkin zaman-zaman yang kita dulu. Kalau nggak suka sama suami itu kan model-model mama kita dulu tuh kan kayak gitu tuh ya, didiamin gitu tanpa gitu, speak up gitu loh. Speak up, makanya jadi sekarang ini sebagai wanita tuh kita speak up gitu, apa yang ada di kepala dan hati kita itu di-share-kan, mungkin itu bisa ngebuka pikiran laki kita juga gitu loh. Jangan sampai betul banget semua. Jadi dari awal aku pacaran juga aku udah transparansi gitu loh. Jadi apa yang kayak masalah-masalah sensitif, kayak masalah keuangan gitu, masalah apa pun harus diomongin, karena memang beda banget budaya kita dengan budayanya mereka. Di budayanya mereka itu kan tidak ada mensupport orang tua, nggak seperti kayak kita kan masih mensupport family gitu. Mungkin nggak beda-beda ya tipe-tipe supportnya gitu. Ada yang setiap bulan harus ngirim, ada yang apa kan beda-beda. Tapi kan itu nggak ada di keluarganya bule ini. Gitu. Mereka tuh cuma ngasih hadiah itu pada saat birthday, pada saat birthday ya, event-event tertentu ya, event tertentu gitu. Dan bukan tanggung jawabnya mereka gitu. Jadi masing-masing mereka itu orang tuanya sendiri juga udah punya masing-masing tanggung jawab sendiri gitu. Ya. Itu yang harus
dibicarakan pada saat perkawinan campuran ini, terutama itu sensitif banget gini. Apalagi Itu akan kalau kita sensitif, betul. perempuan nggak kerja yang mengharapkan Iya. uang sepenuhnya itu dari suami gitu. Itu Dari benar-benar suami harus gitu. dibicarakan transparan. Aku aja lah Beb, kayak misalnya mau cerita pengalaman sedikit, pada saat aku menikah aja itu sebelumnya kan aku kerja, yang which is ya, kalau menikah itu berarti dia memutus rantai ekonomi di keluarga aku. Ekonomi gitu, betul. Sementara waktu itu kan tanggung jawab adikku yang terakhir masih di aku gitu loh, sampai dia harus sekolah gitu. Dan itu tuh harus kita omongkan ke suami kita gitu loh. Kalau misalnya aku mah harus mensupport ini adikku, ini tanggunganku gitu. Kamu siap atau enggak gitu? Enggak gitu, betul. Harus diomongin gitu. Jangan tiba-tiba laki pun jadi terkejut gitu, jadi shock. Diomongin itu hal-hal sensitif. Jangan pernah malu gitu untuk ngomongin, karena percaya deh kalau dia benar jodoh kamu, kalau dia memang sayang sama kamu, dia akan mengerti dan akan tahu. Dan jangan berusaha untuk cheating dalam tanda kutip, kayak transparan ya kita sama suami, ini tuh mau dipakai kemana gitu, jangan sampai kita cheating gitu di keuangan suami gitu. Terbuka aja, pasti suami itu akan mengerti kok. Iya bener. Seru banget. Aduh, pengen banyak nih ngobrolnya, tapi sebelum kita memang harus berpisah karena situasi dan keadaan anak-anak udah gimana gitu ya. Tapi masih ada waktu nih buat ini ya, buat mengorek-ngorek nih, mengorek-ngorek informasi. Atau bagi para penonton nanti kalau ada yang lagi dekat PDKT sama warga negara Inggris, ada pertanyaan, boleh di kolom komentar. Mungkin di next sesinya kita jawab pertanyaan kalian, boleh. Terakhir deh Beb, ini terakhir deh. Poin-poin penting gimana cara menjaga keharmonisan pernikahan campur itu di versinya Beb IPH itu seperti apa gitu. Usahakan kalian tuh harus ngedate. Jadi walaupun punya anak, punya apa gitu, kalau ini balik lagi kalau suasana udah normal ya, nggak kayak pandemi kayak gini kan, kita juga mau ngedate, mau kemana, di rumah lagi gitu ya kan. Gitu. Kalau kita tuh, aku sama suami tuh biasanya sesekali punya waktu kita berdua doang gitu, kayak misalnya dinner romantis berdua gitu, atau misalnya kayak ngerayain Valentine, meskipun sebagian orang kan hari kasih sayang tuh setiap hari, tapi kan which is dengan hari Valentine itu kayak ada sesuatu yang spesial gitu. Ada something yang spesial. Kalau aku pribadi ekstra perhatian di hari itu, ada tambahan di dalam 1 tahun itu ekstra spesial gitu loh, perhatian dari suami gitu-gitu, diterima dengan baik, dengan indah kayak gitu. Kalau menurut ada waktu pacaran, terus yang paling penting kalau ada masalah diomongin. Jangan ditunda-tunda seperti kayak gitu. Terus lakukan hal-hal romantis kalian berdua gitu. Jangan pernah malu kayak udah kita ini udah terlalu tua atau nganggap atau gimana apa gitu ya. Tetap aja gitu. Berduaan jalan tetap pegangan tangan gitu. Itu hal yang mengingatkan kita tentang keromantisan kayak gitu. Karena jujur aja suamiku tidak romantis, tapi aku yang harus buat yang romantis gitu. Jangan jadi penjaga gawang gitu setiap jadi harus take action sesekali. Iya, benar banget. Orang-orang kan selalu berpikiran kayak bule itu romantis, bule itu full of surprise gitu-gitu loh. Karena kan orang berpikiran seperti itu loh. Tapi kenapa enggak kita mulai dari diri kita sendiri? Diri kita gitu ya. Kenapa enggak kita yang mencoba untuk romantis? Karena memang kalau dibilang bule itu romantis, suamiku juga bukan tipe romantis. Yang kayak gitu. Aksinya itu dari diri kita juga gitu. Jangan nunggu dari suami aja gitu. Itu iklannya banyak banget ya, ini dan itu tuh kan. Sekarang dia duduk lagi, aduh gimana ini? Aduh seru banget ya Beb ya. Terima kasih banyak loh Beb ya buat tipsnya, buat sharing-sharingnya, semua ini sangat bermanfaat banget, khususnya buat aku pribadi juga, jadi ngerimain juga gitu ya. Poin-poin yang tadi itu penting banget. Kadang-kadang aku juga lupa gitu buat oh iya ya, ke suami itu harus kayak gini gitu, semua itu harus kayak gini gitu. Makasih banyak buat waktunya Beb, buat chit-chat kita. Nanti kita ngebahas, mana tahu ada pertanyaan, kita bisa buka. Bener ya. Sukses terus ya Beb, sehat, sukses dan pokoknya sukses juga buat channel kamu Beb. Buat channel kamu juga ya Beb ya, pokoknya nanti kita ketemu lagi, kita chit-chat lagi, kita ngopi-ngopi lagi ya. Thank you so much pokoknya gitu. Nah buat teman-teman jangan lupa di subscribe channelnya Mbak Ita ini ya. Oke, Beb, thank you so much. Say hi to Sebastian and Richie, and I will do. Love you all. Love you. Bye. Bye-bye.